Profil Joshua Ejgenraam, pemain Excelsior Rotterdam yang bisa dijadikan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Proyek pemain naturalisasi terbilang sebagai salah satu proyek tersukses untuk timnas Indonesia saat ini. Para pemain naturalisasi dilihat dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan timnas Indonesia, selalu ada yang dapat dipelajari dari setiap laganya. Hingga saat ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajarannya masih mencari para pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Masih ada banyak kandidat calon pemain naturalisasi yang dapat dipilih untuk dibujuk memperkuat timnas Garuda dalam berbagai laga penting. Melansir sebuah informasi lewat halaman Instagram resmi SPS_football, terdapat salah satu pemain Belanda yang dapat menjadi pemain naturalisasi baru skuad Garuda. Pemain tersebut bernama Joshua Ejgenraam. Joshua merupakan seorang pemain sepak bola yang berkewarganegaraan Belanda. Menurut postingan Instagram pemain Abroad ID, Joshua memiliki darah keturunan Indonesia. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Joshua memiliki cerita yang sama seperti Marten Paes. Joshua ternyata tidak memiliki orang tua yang berdarah Indonesia seperti pemain naturalisasi lainnya. Meski begitu, sosok kakek Joshua merupakan Bleachers, sebutan bagi warga Belanda yang tinggal cukup lama di Indonesia. Jadi, pemain yang bermain di Liga Belanda ini dapat menjadi salah satu pilihan pemain untuk proyek naturalisasi berikutnya. Melansir lewat halaman resmi Transfer Market, Joshua merupakan seorang pemain kelahiran 18 Februari 2002, yang artinya sekarang berusia 23 tahun. Ia memiliki market value 4,35 miliar, pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu bermain dengan performa terbaik di salah satu kasta kedua Liga Belanda, klub tersebut adalah Excelsior. Bila benar-benar menjadi pemain naturalisasi berikutnya, Joshua dapat mengisi kekosongan jika ada salah satu punggawa timnas Indonesia cedera bahkan bisa jadi pemain inti. Mengingat sang pemain yang masih berada di usia optimalnya, tentunya masih banyak bakat dan skill yang tentunya bisa diasah, apalagi jika berada di bawah naungan Patrick Kluivert dan koleganya. Joshua Ejgenraam dapat menjadi opsi sebagai salah satu calon pemain naturalisasi baru, mengingat perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang. Itulah informasi sekaligus profil Joshua Ejgenraam. Jika di masa depan nanti Joshua menjadi salah satu pemain naturalisasi, bagaimana menurutmu? 7 pemain timnas Indonesia yang berpotensi absen lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 7 pemain timnas Indonesia yang berpotensi absen melawan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Namun, saat menjalani laga sengit itu, timnas Indonesia terancam tak bisa dibela 7 pemainnya. Penyebabnya karena 7 pemain ini sudah menerima 1 kartu kuning. Jika kembali terkena kartu kuning saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025, pemain-pemain di bawah ini otomatis absen melawan Bahrain. Sebab, sesuai regulasi, pemain yang mengoleksi 2 kartu kuning mesti menjalani skorsing 1 pertandingan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 7 pemain timnas Indonesia yang berpotensi absen lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 7. Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari terkena kartu kuning saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di matchday pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru bermain beberapa menit, Muhammad Ferrari langsung melanggar salah satu personel Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi. 6. Marten Paes. Seperti Muhammad Ferrari, Marten Paes juga menerima kartu kuning saat menghadapi Arab Saudi. Namun, beruntung bagi Marten Paes, dalam 5 laga setelahnya kiper FC Dallas ini selalu terhindar dari hukuman kartu. 5. Ivar Jenner. Jika Ivar Jenner absen melawan Bahrain, tentunya pukulan telak bagi timnas Indonesia.
Bersama Tom Haye, Ivar Jenner merupakan gelandang andalan skuad Garuda. 4. Nathan Choeaon. Peran Nathan Choeaon di timnas Indonesia tak lagi krusial. Hal itu semenjak pelatih timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong, rutin menduetkan Ivar Jenner sebagai tandem Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. 3. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand merupakan mesin gol timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbukti pesepak bola 20 tahun ini berstatus top skor timnas Indonesia di babak ketiga dengan koleksi 2 gol. 2. Kelvin Verdong. Kelvin Verdong tak tergantikan dalam 6 laga awal yang dijalani timnas Indonesia di babak ketiga. Fakta ini menunjukkan personel NEC Nijmegen sebagai pemain terbaik timnas Indonesia untuk mengisi sisi kiri pertahanan. 1. Jay Itzes. Di posisi puncak ada kapten timnas Indonesia, Jay Itzes. Bek bertinggi badan 190 cm ini menerima kartu kuning saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Meski wajib bermain lugas saat timnas Indonesia menghadapi Australia, Jay Itzes tetap wajib hati-hati agar bisa ambil bagian melawan Bahrain. Fardy Bahdim menyebut bakal ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi demi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Hal tersebut ia ungkapkan lewat unggahan di media sosial Twitter pribadinya. Fardy Bahdim, pria yang merupakan kakak kandung dari mantan pemain timnas Indonesia, yaitu Irfan Bahdim. Fardy memiliki peran penting dalam proses pengurusan naturalisasi pemain, terutama yang berkarier di Eropa. Peran Fardy tidak bisa dianggap sepele, pria berdarah Indonesia Belanda ini yang meyakinkan beberapa pemain keturunan memilih skuad Garuda. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi, demi lolos Piala Dunia 2026, ujar Fardy dikutip dari akun Twitter miliknya. Namun, belum diketahui pasti pemain yang dimaksud oleh kakak kandung Irfan Bahdim tersebut. Sejauh ini, pemain keturunan yang sudah terkonfirmasi terakhir dinaturalisasi adalah Ula, Tim dan Dion. Sementara itu, pemain yang gencar diberitakan akan dinaturalisasi adalah gelandang Royal Antwerp, yaitu Jairo Riedewald. Lebih lanjut, Fardy menyebut kemungkinan akan terus ada pemain naturalisasi lagi, namun, ia tak menjelaskan secara detail. Dalam beberapa waktu ke depan, ada calon naturalisasi akan datang untuk menemui Pak Erik, namun saya tidak bisa menyebutkan namanya, ini kejutan, tegasnya. Penampilan Jens Raven bersama timnas Indonesia U20 sedang mencuri perhatian. Dengan torehan 4 gol dari 5 pertandingan di level U19, performanya makin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu prospek terbaik Garuda Muda. Keberhasilannya mencetak gol di Piala Asia U20 membuat namanya disebut-sebut layak mendapat kesempatan naik ke timnas senior. Apalagi, Indonesia sedang mencari pengganti Ragnar Oratmangun yang harus absen melawan Australia akibat akumulasi kartu. Menanggapi rumor ini, pelatih timnas U20, Indra Syafri, memberikan komentar yang cukup terbuka. Menurutnya, promosi pemain muda ke tim senior sangat bergantung pada kualitas individu dan keputusan langsung dari Patrick Kluivert. Jika Jens Raven mampu membuktikan bahwa dirinya siap untuk bersaing di level senior, peluangnya untuk dipanggil ke timnas Indonesia tentu semakin besar. Indra Syafri menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh perkembangan pemain muda yang bisa bersinar di kancah internasional. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Kluivert dan tim pelatih timnas senior. Di sisi lain, masuknya pemain muda ke tim senior bukanlah sesuatu yang asing dalam sepak bola. Banyak negara besar yang memberikan kesempatan bagi pemain berbakat untuk membela tim utama lebih cepat. Jika Jens Raven benar-benar dipanggil, ini bisa menjadi langkah besar bagi karirnya dan juga keuntungan bagi timnas Indonesia yang membutuhkan tambahan tenaga di lini depan. Melawan Australia tentu bukan laga mudah, dan kehadiran pemain muda dengan semangat serta performa impresif bisa menjadi senjata rahasia Garuda untuk menciptakan kejutan. Denny Lanzaat optimistis bisa mengantarkan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, Lanzaat menilai timnas Indonesia punya peluang bagus untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang punya peluang terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Saat ini, mereka sedang duduk di posisi 3 klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 6 poin. Skuad Garuda terpaut satu angka dari Australia yang ada di posisi 2. Persaingan sengit. Namun begitu, persaingan di grup C saat ini memang sengit, khususnya dalam perebutan posisi 2. Sebab, peringkat 3-6 memiliki poin yang sama, yakni 6 poin. Karena itu, peluang masing-masing tim untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Semua bergantung pada hasil di 4 laga tersisa. 2. Optimistis. Lan Zaat mengungkapkan kalau timnas Indonesia berada dalam posisi yang bagus. Bahkan, dirinya meyakini skuad Garuda bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama Patrick Kluivert, Lan Zaat saat ini sudah mulai sibuk membentuk skuad terbaik timnas Indonesia. Dirinya bersama Kluivert, serta Alex Pastoor dan Gerald van den Burg acap kali memantau pemain skuad Garuda yang beraksi di Liga 1 maupun luar negeri. Semua itu dilakukan karena mereka ingin memanggil pemain yang tepat untuk menghuni timnas Indonesia. Dengan begitu, hasil manis bisa diraih skuad Garuda. 3. Laga berikutnya. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan grup C pada Maret 2025. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia di Stadion Sydney pada 20 Maret 2025. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Laga itu akan digelar pada 25 Maret 2025. 2 laga itu sangat krusial bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, hanya 2 tim teratas yang berhak otomatis lolos. Sementara itu, tim yang finish posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangannya lewat babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun 2 pertandingan sisa lainnya akan dimainkan di Juni 2025. Di mana, timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025, dan menutup laga grup C dengan tandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Di sisi lain, asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lan Zaat memuji para pemain keturunan era Shin Tae-yong. Menurutnya pilihan Shin Tae-yong bagus-bagus. Hanya saja Denny Lan Zaat ingin menambah pemain keturunan lain untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Salah satunya kemungkinan bergabungnya Jairo Riedewald ke skuad Garuda. Dalam wawancara terbaru dengan media Belanda, Voetbal Premier, Lan Zaat membahas perannya dalam mencari pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi. Salah satu nama yang masuk dalam radar adalah Jairo Riedewald, gelandang milik Royal Antwerp. Meskipun tim kepelatihan timnas Indonesia terbuka terhadap proses naturalisasi, keputusan akhir tetap berada di tangan federasi dan pemerintah. Jika keputusan ada di pihaknya, Denny Lan Zaat memastikan bahwa Riedewald akan diterima dengan tangan terbuka. Sejak naturalisasi Ula Romeni, spekulasi mengenai pemain keturunan lain yang akan memperkuat timnas Indonesia semakin menguat. Salah satu nama yang kerap disebut adalah Riedewald, yang memiliki garis keturunan Maluku dan pernah mengunjungi keluarganya di Indonesia saat tur bersama Ajax Amsterdam pada 2014. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Riedewald. Meski belum ada kepastian apakah proses naturalisasi akan rampung sebelum Maret 2025, pendekatan terus dilakukan untuk mempercepat keputusan. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadirannya dapat meningkatkan kedalaman skuad Garuda dalam persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lan Zaat kembali pergi ke Belanda untuk kembali mencari pemain-pemain keturunan yang bisa membela Garuda. Kepada media Belanda VP, Lan Zaat mengakui akan pencarian pemain keturunan Indonesia dalam waktu dekat. Saya kembali pergi ke Belanda, kemungkinan berada di sana selama 2 pekan untuk mencari pemain keturunan, kata Lan Zaat dilansir bolasport.com dari Voetbal Premier.
Meski begitu, Lanzaat menyatakan ada kesulitan memilih pemain keturunan karena sebagian besar masih muda dan belum mendapatkan menit bermain reguler bersama klub mereka. Kami mencari pemain dengan darah Indonesia, saya pikir mereka pemain yang lebih bagus, ketimbang pemain yang main di liga lokal, kata Lanzaat. Tapi jika melihat seksama, hal ini juga tidak mudah, sangat sedikit ada pemain keturunan yang bermain reguler untuk timnya, tegasnya. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, secara terbuka menyambut kedatangan pemain keturunan, Jairo Riedewald, untuk membela skuad Garuda. Hal ini diungkapkan legenda Timnas Belanda tersebut saat berbincang-bincang dengan media Belanda, Voetbal Premier, baru-baru ini. Dalam wawancaranya, Denny Lanzaat mendapat tugas untuk memantau atau mencari pemain keturunan yang akan dinaturalisasi Timnas Indonesia, salah satunya adalah Jairo Riedewald. Mengenai kemungkinan gelandang Royal Antwerp itu membela tim Merah Putih, Denny Lanzaat mengaku terbuka untuk menaturalisasinya. Hanya saja, keputusan menaturalisasi Jairo Riedewald bukan berada di tangan tim kepelatihan Timnas Indonesia, melainkan federasi dan pemerintah. Jika itu tergantung kami, tim kepelatihan Timnas Indonesia, dia, Jairo Riedewald, akan bergabung. Dia diterima, kata Denny Lanzaat kepada Voetbal Premier. Denny Lanzaat juga mengemukakan bahwa dirinya membuka adanya penambahan pemain di skuad Garuda untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, ex-asisten pelatih Ferencvaros dan Feyenoord itu mengaku bahwa sejauh ini skuad Timnas Indonesia sudah cukup apik dengan pemain-pemain warisan Shin Tae-yong. Pilihannya, pemain, bagus, anak-anak telah melakukan yang terbaik sejauh ini. Tapi penambahan juga dipersilakan. Pemain yang bermain di luar negeri adalah nilai tambah bagi kami, pungkasnya. Setelah Ula Romeni dinaturalisasi, memang muncul rumor yang menyebut jika pemain naturalisasi selanjutnya adalah Jairo Riedewald. Rumor ini sendiri muncul sejak awal tahun ini, di mana Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut pihaknya tengah mendekati Jairo Riedewald. Kami juga sedang melakukan approach kepada Jairo Riedewald. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025? Itu yang masih kita tunggu, katanya pada Januari lalu. Jairo Riedewald sendiri diketahui memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Ia bahkan pernah bertemu keluarganya di Indonesia saat menjalani tur bersama Ajax Amsterdam pada 2014 silam. Dilansir dari kanal YouTube AFC Ajax, Jairo Riedewald sempat bertemu dengan sepupu dari neneknya yang juga mantan pesepak bola di Jakarta. Jairo Riedewald sendiri menjadi salah satu pemain keturunan grade A yang bisa jadi tambahan penting untuk lini tengah Timnas Indonesia. Gelandang berusia 28 tahun itu punya karir mentereng sejak usia muda, di mana ia sempat membela Ajax Amsterdam. Tak hanya pernah membela Ajax, Jairo Riedewald juga tercatat pernah bermain di Premier League bersama Crystal Palace selama 7 musim, sebelum kini dirinya membela Royal Antwerp di Belgia. Karena punya nama mentereng di usia muda, Jairo Riedewald sempat dipanggil ke timnas Belanda. Tercatat, ia telah bermain sebanyak 3 kali bagi De Oranje. Meski sudah pernah membela timnas Belanda, Jairo Riedewald tercatat membela De Oranje sebelum berusia 21 tahun dan baru tampil sebanyak 3 kali. Karenanya, pemain kelahiran Haarlem itu bisa dinaturalisasi sesuai regulasi FIFA dan membela timnas Indonesia di kancah internasional.